Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi kali ini membahas tentang inflasi dari sudut kelompok barang dan jasa. Ya, jadi di sesi sebelumnya kita sudah mempelajari inflasi keseluruhan barang. Basisnya adalah indeks harga konsumen. Perubahan indeks harga konsumen yang diamati di 90 kota itu terhadap 833 komoditas itu dihitung. Nah, mari kita mau tahu yang 833 itu komoditasnya kurang lebih seperti apa. Dan otomatis karena dia seperti juga kita PDB ketika bicara sektoral, ya masing-masing kelompok itu kan beda-beda anunya perkembangannya. Ya barang-barang naik, tapi yang ini lebih tinggi naiknya, yang ini lebih rendah, bahkan yang ini cenderung deflasi. Nah, pada tahun 2018 dulu yang paling sekarang, itu dari 833 komoditas itu dikelompokkan menjadi 11 kelompok. Dari 11 ini masing-masing subnya ada yang 4, ada yang 5 ya. Saya tidak sebutkan di sini. Yang di sini hanya kelompoknya dulu saja. Nah, sebelumnya di tahun 2012 hanya ada 7 kelompok. 2012 ini maksudnya berlaku sampai 2019 ya, tahun dasar 2012. Jadi diperluas. Jadi berarti ada kelompok yang di tahun 2000. Ini pengelompokan aja ya, barangnya tidak banyak berubah, ada berubah sesuai dengan perkembangan, tetapi jumlahnya malah lebih sedikit. Dulu 859, di tahun 2018 cuma 835. Ada barang-barang yang tidak dianggap kurang penting sudah di-drop. Nah, dimasukkan barang-barang baru yang sesuai perkembangannya. Jadi kalau nanti kita bandingkan dengan komoditas yang diamati di tahun 70, 80 kan nggak ada HP di sana. Misalnya, pulsa ya bukan barang penting, di sini pasti masuk. Nah, yang perubahan yang mendasar itu seperti bahan makanan dari 2012 yang paling atas, itu justru tidak ada lagi, tetapi menjadi makanan, minuman, dan tembakau. Sehingga yang nomor 2 itu yang makanan jadi minuman, rokok, tembakau itu tinggal ditambah makanan, minuman, rokok, dan tembakau. Kemudian makanan jadinya pindah nanti ke penyedia makanan dan minuman restoran yang belum ada sebelumnya. Nah, lalu pendidikan yang dulu bergabung dikeluarkan tersendiri. Lalu ada perawatan pribadi dan jasa lainnya. Nah, itu maksudnya kelompokan ini untuk menunjukkan beberapa barang menjadi sangat penting untuk diamati tersendiri, karena itu tadi berdasarkan survei biaya hidup tadi ya, tingkat porsi keluaran konsumen penduduk terhadap itu sudah sangat tinggi dan harganya layak diamati. Kurang lebih begitu. Yang penting sekarang kita fokus ada berapa itu? 11. Sebelumnya 7. Nah, kita mau masing-masing dari 11 ini ada yang 4, seperti makanan, minuman, dan tembakau yang paling atas dulu. Itu terdiri dari berapa ya? Seingat saya 4 subkelompok. Ada makanan, ada minuman, ada tembakau, ada alkohol. Di situ alkoholnya nggak disebut. Sebenarnya ada minuman beralkohol, jadi 4. Nah, begitu ya. Nah, mari kita lihat di slide berikut rincian, contoh rinciannya, biar gampang. Tapi saya yang di slide berikut ini memakai dulu yang tahun 2019, karena biar kelihatan untuk. Nah, ya waktu 2019 tadi kan ada berapa? 7 ya. Cara berpikirnya saja, nanti kita bisa memakai untuk tahun 2021, itu berarti berbasis 2018, baru diterapkan 2,5 tahun, itu 11 kelompok pengeluaran. Ini saya pakai ini karena untuk menunjukkan 2012 ke 2019 kan 7 tahun, biar kelihatan. Kalau yang sekarang belum kelihatan. Nah, mari kita lihat ini peristiwa yang sudah terjadi. Jadi tahun berakhir Desember 2019. Yang tahun-tahun sebelumnya itu sempat tinggi di 2012 sampai 2014 inflasinya, lalu di 2016 ke sini inflasinya rendah. Nah, saya juga tidak tahu kalau mau dianggap prestasi, sebenarnya pemerintah ngomong saja bahwa di zaman saya harga-harga terkendali, itu bagus sebenarnya untuk jadi PR ya, tapi nanti saya juga bisa kritik sih, itu maksudnya lebih inflasi lebih rendah itu karena memang terkendali atau orang nggak bisa beli. Tapi itu ya diskusi, yang penting bisa diklaim bahwa ini prestasi. Nah, mari dari 7 kelompok pengeluaran di tahun 2012 itu misalnya bahan makanan,
Yang umum dulu yang paling atas, 139,07. Yang paling atas dulu, yang keseluruhan barang. Itu berarti kan kalau 139,07 itu adalah indeks di bulan Desember 2019. Berarti kalau dibandingkan 2012 berapa tahun itu? 7 tahun. 2012 itu Desember. Berarti kita bisa membaca dengan indeks 139,07 itu selama 7 tahun secara umum barang-barang mengalami kenaikan 39,07%. Make sense ya? Nah, ini penting dulu. Inflasi itu bukan harga, gitu loh. Inflasi itu kenaikan harga. Karena saya kira mungkin saja netizen ribut kan. BPS ngomongin inflasi rendah padahal barangnya naik misalnya. Yang diukur BPS itu disajikan dia itu adalah tingkat kenaikan, bukan harganya mahal atau murah. Nah, salah satu contoh ekstrimnya 2019 ini, biarpun inflasi tadi rendah di 2016 sampai di 2019 kan rendah tadi 3,5 sebelum pandemi ya, terakhir malah cuma 2,7. Itu kalau dia kan akumulasi, kalau di tahun 2012 harganya itu 100, naik 5, kemudian naik lagi 2, naik lagi 3, dan seterusnya, dapatlah naiknya 39. Make sense ya? Jadi kalau harganya di 139 ini kalau bicara harga. Nah, itu secara umum. Ternyata khusus bahan makanan di bawahnya. Bahan makanan ya, satu kelompok dari 7 kelompok barang yang 859 tahun dipakainya waktu itu. 835 itu untuk yang 2018 ya, yang ini masih 850-an. Itu bahan makanan 153,51. Jadi artinya apa? Bahan makanan itu naik lebih tinggi dibandingkan harga-harga barang secara umum. Naiknya 53,51% selama 5 tahun. Di antara bahan makanan itu ada padi-padian, supnya ya. Ada daging, ada ikan segar, ikan diawetkan, sayur-sayuran. Nah, menarik itu, saya kasih tanda merah itu, sayur-sayuran. Yang merah itu untuk menunjukkan dia jauh lebih tinggi dari kelompoknya dan lebih tinggi dari keseluruhan barang. Jadi ini ikan segar, ikan diawetkan, sayur-sayuran itu naik, dan yang paling naik besar itu bumbu-bumbuan 207%. 207% itu berarti 2 kali lipat dibandingkan Desember 2012. Nah, ada berita baik juga di kelompok makanan jadi, tembakau dan minuman beralkohol, rokok dan beralkohol naiknya banyak, biarin aja ya para perokok dan peminum. Dan seterusnya. Nah, mari ke kanan. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar. Sekalipun kenaikan harga barang selama 7 tahun 39%, tapi bahan bakar, penerangan, dan air, nah itu tinggi naiknya 64%. Padahal kan bahan bakar, penerangan, air itu kan banyak sebagian diatur pemerintah. Nyatanya selama 7 tahun itu lebih tinggi dari rata-rata inflasi. Sementara perlengkapan rumah tangga itu lebih rendah. Kenapa dia merah? Karena lebih tinggi dari kelompoknya. Kalau dibandingkan inflasi umum kan hampir sama. Nah, bisa kita lihat semua itu. Nah, yang transportasi juga begitu, itu hampir sama. Jasa keuangan juga setara, dan seterusnya. Cara menganalisisnya seperti itu ya. Ini menyangkut untuk kita mendapatkan pemahaman harga itu beda dengan inflasi. Inflasi itu kenaikan harga. Sedangkan harga dicerminkan oleh indeks. Karena itu untuk analisis yang panjang itu bisa kita pakai indeks, tidak selalu pakai inflasi, karena kan inflasi akumulasi. Jadi dengan cara membaca tabel ini kita berarti tahu posisi harga di Desember 2019 dibandingkan Desember 2012 itu berapa perubahannya. Nah, kita bisa lakukan juga untuk yang 2021. Sayangnya kan ada perubahan ini. Ada perubahan tahun dasar, sehingga Anda nggak bisa masing langsung membandingkan indeksnya. Bisa dengan adjust, tapi itu sedikit perlu kemampuan statistik. Sehingga saya ambil saja yang kita tinggal pakai dari data BPS. Nah, mari kita lihat dari 7 kelompok di tahun 2000 sampai 2019 itu, dari 2006 di slide berikut. Kita ambilkan tadi 2 saja. Yang inflasi umum berarti inflasi keseluruhan barang yang biru. Itu tadi sama dengan yang Anda lihat di grafik di sesi sebelumnya, yang biru itu kan ada 2,72 paling kanan, ada 3,2, 3,35, dan selama 2015 sampai ke sini kan stabil. Biru itu inflasi secara umum. Nah, lalu khusus bahan makanan yang orange, secara umum yang orange itu di atas yang biru, benar nggak?
kecuali 2017 dia lebih rendah. Secara umum dia bahkan di tahun 2010 di tengah itu dia sampai 15,64%, sementara inflasi umumnya hanya sekitar 7% dan seterusnya. Tinggal kita nanti belajar pola ini masih nggak terjadi di 3 tahun terakhir. Inflasi rendah, tetapi bahan makanannya bagaimana? Nah, ini pesannya ini di dulu sekitar kejadian 14 tahun loh, 2006 sampai 14 berapa? Ya betul, 2006 sampai 2019 itu inflasi bahan makanan salah satu masalah di negeri ini. Nah, lalu makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sedikit di atas inflasi umum, tapi masih di bawah yang bahan makanan. Sekalipun tahun-tahun tertentu bahan makanan bisa mengalami perubahan, yaitu seperti 2017. Itu cara berpikirnya. Nah, mari kita lihat yang sekarang ini, 2021. Nah, langsung lompat di slide berikut. Tetapi saya ingatkan ya, di tahun ini 7 kelompok, yang sekarang sudah jadi 11 kelompok. Nah, adanya saya ambilkan dari BPS nih. BPS tanggal 2 Agustus mengumumkan begini. Nah, kita bisa ambil yang paling kanan dulu. Inflasi tahun ke tahun. Ingat, berarti year on year. Harga bulan Juli 2021 dibandingkan dengan Juli 2020. Yang paling kanan dulu ya. Paling kanan, paling atas inflasi umum. Tadi kan sudah belajar 1,52. Nah, yang paling atas. Kanan 1,52. Inflasi umum 1, paling atas kanan. Nah, itu sudah kita bahas tadi. Nah, lalu bagaimana masing-masing kelompok? Ada 11 kelompok, nah tinggal dilihat saja. Ternyata benar kan? Seperti yang lalu-lalu juga, cuma sekarang nggak ada lagi kata-kata bahan makanan, campur. Makanan, minuman, dan tembakau, di bawahnya persis itu 2,74. Jadi lebih tinggi ya. Nah, dan seterusnya bisa dicek. Nah, begitu juga dengan yang nomor 10 di bawah, kedua ke bawah. Itu penyediaan makanan dan minuman restoran juga lebih tinggi. Nah, kalau perawatan pribadi dan jasa lainnya biar aja lah ya. Nah, nanti kita juga bisa melihat bagaimana dengan kesehatan nomor 5. Nah, nomor 5, jasa dan kesehatan. 1,87, sedikit lebih tinggi dari inflasi umum. Selama setahun ya, Juli 2020 ke Juli 2021. Nah, kalau mau inflasi kalender adalah sebelah kirinya. Kalender berarti dibandingkan dengan Desember 2021 ya. Nah, kenaikannya 0,81 secara umum paling atas. Nah, itu yang umum, keseluruhan barang. Nah, tetap aja makanan, minuman, tembakau juga lebih tinggi, masih 1,31. Ya. Nah, kira-kira begitu. Bisa ditelusuri ke bawah. Makanan dan minuman yang nomor 10, penyediaan yang restorannya yang jadi, itu juga 1,74. Nah, kita percepat sedikit. Nah, dengan cara analisis seperti itu terhadap, sama kan dengan yang tadi, cuma ini data. Nah, kita buat data yang BPS itu kiri dulu, itu untuk dipelajari sendiri, bukan dijelaskan. BPS di pengumumannya ya buatnya begitu. Kalau grafik kita harus olah. Kalau BPS ya gambar-gambar seperti itu. Dari 11 itu diumumkan indeksnya. Ini terbalik bacanya. Kolom paling kiri ya, bukan paling kanan, tapi yang paling kiri untuk menunjukkan indeks. Nah, itu indeks harga konsumen bulan Juli. Lalu ada indeks Desember 2020. Lalu indeks Juli 2021. Ingat, kenapa jadi begitu? Itu berturut-turut 3 dari kiri, Pak. Ada indeks, kalau indeks nggak mungkin 0,0 ya, pasti di atas 100. Indeks harga konsumen Juli, indeks harga konsumen Desember, lalu yang sampai Juli. Kenapa? Karena tadi kalau mau mengukur tahunan Juli dibandingkan Juli tahun lalu. Kalau mengukur kalender Juli dibandingkan Desember. Nah, sebenarnya kalau mau mengukur bulanan ya harus ada Juni. Nah, ini nggak ada data Juninya ya. Nah, maka keluarlah dari indeks-indeks itu tingkat-tingkat inflasi di kolom-kolom kanannya. Silakan pelajari untuk masing-masing kelompok. Tadi kita sudah belajar di slide sebelumnya tadi kan, itu yang umum 0,08, 1,52 kalau selama setahun, kalau kalender 0,81, bulanan 0,08, lalu makanan minuman berapa silakan. Nah, saya langsung ke kanan saja. Nah, ke kanan itu olahan. Saya pilih 2 saja dari 11 itu. Makanan, minuman, dan tembakau satu kelompok terdiri dari 4. Itu makanan, minuman, tembakau, alkohol. Kesehatan saya lupa terdiri dari 5 apa saja kesehatan. Nah, yang abu-abu itu IHK. Yang grafik ya. IHK berarti keseluruhan. Nah, untuk memberikan gambaran kepada saudara-saudara bahwa lihat yang biru.
dari Januari tahun lalu, bukan tahun ini saja, sampai Juli ini, yang biru jauh lebih tinggi daripada yang abu-abu. Untungnya masih rendah, ya kan? Ingat tadi, secara umum semua rendah ini, tetapi lebih tinggi kan. Nah, tadi cara membacanya juga ketika dia 100 berapa tadi? 109 yang khusus makanan minuman, 109 indeksnya, yang paling kanan biru itu 109,41, berarti dibandingkan dengan Desember 2018 naiknya 9%. Sementara yang umum indeksnya cuma 106, hanya naik 6%, dan seterusnya. Kesehatan juga menarik. Kesehatan adalah salah satu komoditas yang naik lebih cepat daripada umum. Kalau digambar begini, yang lain pasti lebih rendah, karena kan rata-rata yang abu-abu itu rata-rata tertimbang. Hanya ada 3 yang kencang ya. Sebenarnya saya mau naruh juga itu, yang perawatan pribadi itu juga kencang naiknya. Tetapi ingin saya ulangi, sekalipun dalam 2,5 tahun ini, itu berarti itu baru dari 2020 1,5 tahun, itu memang sangat rendah inflasi, bahkan mulai mengherankan juga ya, sangat rendahnya, makin COVID malah makin rendah harganya. Itu tetap yang kaitannya dengan makanan, kesehatan tetap lebih tinggi dari rata-ratanya. Bisa masuk satu lebih jauh lagi, kita nanti akan bicara kemiskinan di sesi keberapa ya. Nah, yang dihadapi oleh orang miskin itu tidak seluruh komoditas 833 itu, dan kebetulan yang dihadapinya adalah yang justru naiknya lebih tinggi dari yang keseluruhan. Karena itu nanti garis kemiskinan cenderung lebih tinggi daripada kenaikan inflasi. Misalnya nih, arah kajian ini bisa ke sana. Tentu kalau nanti tahu subkelompoknya lagi, dari makanan dan minuman tembakau itu, kalau naiknya yang banyak tembakau ya nggak soal, atau yang naik, tapi soal juga. Mengapa? Karena di kemiskinan rokok itu adalah komoditas nomor 2 ya di desa, nomor 3 di kota untuk menentukan orang miskin tidak miskin. Tapi kan misalnya alkohol itu kan perhitungannya beda. Kesehatan itu ada sub-subnya. Nah, kira-kira kalau mau kajian lebih jauh seperti itu. Mari kita lihat tema lain yang terkait dengan rincian inflasi ini. Nah, di slide berikut. Jadi pemerintah, Bank Indonesia dalam hal ini terutama, pemerintah ngikut Bank Indonesia. Itu Bank Indonesia, lalu BPS menyediakan datanya. Jadi gitu loh kira-kira ya. Konsepnya itu kaitannya semua itu pemerintah, BPS maupun Bank Indonesia. Tetapi yang melakukan pengamatan adalah BPS, itu permintaan konseptualnya tadi dari forum bersama. Itu kita bicara 835 komoditas, tetapi saya ulangi 835 itu seluruhnya. Kalau setiap kota yang diamati nggak 800, ada yang cuma 400, ada yang 300, 250 sesuai dengan perkembangan kota itu. Nah, itu tadi di 90 kota. Sekali lagi inflasi adalah pengamatan di kota, jadi tidak di desa beda. Jadi di desa nanti inflasi perdesaan tidak diamati dengan cara begini. Nah, lalu ada dari komoditas tersebut ada yang disebut dengan komponen inti. Nah, komponen inti tidak didefinisikan. Yang didefinisikan yang harga yang diatur pemerintah dengan yang harga bergejolak. Nah, sisanya komponen inti, tapi terbanyak. Maka ada harga yang memang tidak ditentukan oleh permintaan penawaran atau ini, tetapi pemproduksian pun tidak bisa. Jadi entah itu seperti tabung gas berapa 3 kilo, berarti tarif air di banyak kota kan. Kemudian apa masih ada nggak, saya tidak tahu ya, ada bensin bersubsidi dan banyak. Jadi 23 komoditas, tapi tentu tidak ada di semua kota ya. Kita harus, karena maksudnya diatur ini bisa saja diatur pemerintah daerah. Lalu volatile foods yang bergejolak itu umumnya energi dan bahan makanan, energi tapi yang tidak diatur ya. Tadi minyak BBM yang sudah dilepas itu kan naik turun tiap bulan. Volatile kan ya, itu 101 komoditas. Nah, atas dasar 3 pengelompokan ini, jadi barang yang 835 itu dikelompokkan menjadi 3. Nah, diamati masing-masing perilakunya bagaimana. Disebut yang inti ya namanya inflasi inti, yang harga diaturnya ya inflasi, harga diatur pemerintah, lalu ada inflasi harga yang bergejolak. Nah, informasi terkininya yang gambar bawah. Nah, gambar bawah itu saya ambilkan dari BPS. Yang paling atas ya tadi sama dengan informasi sebelumnya, indeks inflasi umum, bukan indeks ya. Inflasi umum
kita ulangi lagi sekali lagi, inflasi umumnya yang paling kanan dulu 1,52 Juli 2021 dibandingkan masih yang tadi. Nah, kok gerak itu anunya. Nah, jadi sambil dicari Mbak Rahma ya. Nah, yang paling kanan itu 1,52 kan sama tadi. Sengaja saya ulang-ulangi biar kayak teletabis ya. Bahwa inflasi umum 1,52 kanan atas, ya kan? Nah, kalau kalendernya yang kanan atas. Nah, 1,52. Ya toh? Sama dengan yang tadi lagi, diulang-ulangi aja biar kepalanya terus. Nah, lalu yang kalender 0,81 dari Januari sampai Juli, ya toh. Yang bulanan Juli dibandingkan Juli 0,08. Tadi yang tiga-tiganya itu yang andil, biar nanti tambah bingung andilnya, biar nggak usah dilihat dulu. Itu kalau dilihatnya secara komoditas, tadi kita sudah lihat dari 11 kelompok bagaimana perkembangannya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, lalu dari pengelompokan ini, tadi pengelompokan atas dasar pengeluaran, ini pengelompokan atas dasar keperluan Bank Indonesia terutama. Juga pemerintah ikut serta dalam program untuk mengamati, tadi kita kan di sesi sebelumnya belajar untuk bagaimana pada dasarnya dari dulu pemerintah di semua negara itu termasuk Indonesia, dalam hal ini bebannya di Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi. Nah, dia bagi dulu pengelompokan ini. Misal barang bergejolak, dia kan teknik pengendaliannya tidak BI otomatis, harus pemerintah itu. Pemerintah pun juga harus ada tingkat kemakluman terhadap pasar. Cuma kan misalnya ada operasi pasar apa bukan nggak tetap naik tapi terkendali misalnya. Bergejolak, lalu harga yang diatur itu juga kunci. Jadi pemerintah tidak bisa harus mempertimbangkan inflasi untuk mau naikin barangnya itu. Nah, itu maksud tujuannya. Maka kalau kita lihat inflasi yang paling kanan dulu, yang diatur bergejolak nomor 3, itu lebih tinggi. Jadi sekalipun pandemi, bahan makanan dan sebagainya memang lebih tinggi. Ini dalam hal ini tidak hanya bahan makanan, ada komponen energi. Tadi kalau cuma makanan hanya sekitar berapa tadi? 1,9 ya. Ini 2,97. Jadi energi juga di masa pandemi naik lebih tinggi. Nah, lalu yang diatur pemerintah kelihatannya sudah sangat hati-hati itu, rendah kan 0,61. Jadi bulan Juli dibandingkan Juli tahun lalu. Nah, lalu inti 1,40, inti itu yang terbanyak. Nah, inti ini nanti yang teorinya macam-macam. Nah, kurang lebih pemerintah Bank Indonesia terutama ya di dalam dokumen-dokumennya yang jelaskan berhasil dikendalikan itu biasanya inflasi inti yang dijelaskan oleh dia. Nah, ini keperluan analisis ya. Mari kita lihat rekam jejak tahun-tahun yang panjang di slide berikut. Nah, rekam jejak tahun yang panjang. Tetapi ini hanya sampai 2020, saya lupa tadi. Cuma 2020 indeksnya 2018 ya. Tapi kalau dipakai inflasi sama dia, bisa. Tapi kalau indeks harus dirubah. Nah, maka kita lihat inflasi yang inti, yang biru. Nah, itu kalau harusnya saya lupa ini, satunya IHK tadi, yang umum tadi. Yang biru inflasi inti itu memang relatif dekat dengan inflasi umum. Maksudnya kelihatan lah. Nah, yang diatur pemerintah yang orange, ya itu memang fluktuatif banget tergantung keputusan pemerintah. Nah, yang bergejolak, ya memang bergejolak, supply, demand, ya tadi, cabai kah, ada banyak barang seperti itu, cabai terutama yang sering disebutkan bawang, berambang, dan beberapa jenis energi tertentu. Nah, barangnya bergejolak. Nah, disinilah kunci tim koordinasi inflasi ya. Tapi sekali lagi, skema-skema analisis yang saya sajikan ini sebenarnya masih berdasarkan teori-teori lama ya, yang urusan perekonomian adalah mengendalikan laju inflasi. Dan itu memang penyakit di textbook, kekhawatiran dan juga kita pernah mengalami di tahun 97, 98 sampai 99. Nah, ternyata di beberapa tahun terakhir, bahkan sebelum pandemi, sebenarnya sudah ada sinyal. Sebenarnya sudah mulai diskusi kalau para ahli ya. Ini kelihatannya penyakit ekonomi Indonesia ini bukan lagi inflasi, tapi justru inflasi yang terlalu rendah, yang bisa menyembunyikan pelemahan daya beli. Jadi kalau disederhanakan, inflasi yang tinggi di atas sebutlah 2 digit atau di atas 5%, mendekati 2 digit, apalagi di atas 2 digit, serutin ya, bukan sesekali, itu perekonomian memang something wrong, ada masalah. Nah, jadi kira-kira sederhananya
inflasi yang tinggi yang berlangsung selama beberapa tahun, apalagi terus-menerus, itu berarti memang perekonomian punya penyakit. Darah tinggi lah begitu. Tetapi inflasi yang rendah, yang di bawah 2% atau di bawah 3% berlangsung bertahun-tahun, itu juga bukanlah indikasi yang sehat. Bisa darah rendah. Tentu ini perlu kajian lebih jauh. Nah, tetapi khusus yang darah tinggi kajiannya sudah banyak. Yang darah rendah ini yang agak sedikit kurang. Tadi saya sudah ilustrasikan di sesi sebelumnya. Kalau darah tinggi itu berarti kan urusannya struktur produksi. Ya kenapa barang-barang harganya tinggi? Ya karena memang produksinya tidak kuat. Produksinya berkomponen impor kebanyakan. Produksinya inputnya tidak stabil. Nah, begitu ya. Produksinya stabil, impornya bisa, tetapi banyak maklarnya, gitu. Banyak maklar, terlalu panjang jalur distribusinya sehingga harga barangnya tinggi. Itu banyak terdeteksi di kelompok pengeluaran, di subkelompok, studi-studi cukup berhamburan dan akhirnya ya menurut saya cukup dipakai dan bisa. Tetapi ketika terbalik yang terjadi, kok barang-barang nggak bergerak, bukan nggak bergerak ya sedikit geraknya, bagaimana? Kan baik, ya baik dari sisi konsumen seolah-olah. Tapi kan bacanya nggak begitu. Bisa juga karena konsumennya semula diklaim terus. Kalau Anda baca dokumen Bank Indonesia sebelum pandemi, ngeri ya klaimnya menurut saya. Wah, ya berharga bisa dikendalikan. Target inflasi Bank Indonesia berhasil. Di nota keuangan juga begitu. Asumsi makroekonomi inflasi selalu berhasil. Di laporan 1 tahun terakhir ini udah mulai miring. Menurut saya belok lah. Sudah mulai khawatir. Padahal dulu sudah dikritik sebelum pandemi. Saya salah satu juga, meskipun saya tidak terlalu menguasai. Kayaknya ini harus hati-hati nih, inflasi kita ini terlalu rendah. Nah, terlalu rendah itu masalahnya dorongan kepada produsen untuk berproduksi. Masuk akal ya. Kalau harganya terlalu rendah, misal harga rumah nggak naik-naik, ya developer juga mikir-mikir. Ini kan sudah nggak begitu, lakunya tidak kenceng, harganya juga nggak bisa ngangkat. Kalau dulu developer mungkin bisa stay safe ya, merasa aman, nggak apa-apa lah, lakunya nggak banyak. Kalau nggak laku tahun depan, semester depan harganya naik. Nah, jadi dulu kan kita biasa tuh kalau tanya-tanya sama kawan, lu beli berapa ini? Oh ini dulu saya beli 10 tahun yang lalu harganya segini. Dia kan bermasalah, harga sekarang lebih mahal. Bahkan saya masih ingat ketika saya masih mahasiswa ya, berapa tahun, 30 tahun yang lalu, beli motor itu masih bisa setelah setahun harganya lebih mahal dari waktu dia beli dulu ya. Kalau sekarang nggak mungkin, bawa pulang udah naik. Kalau rumah masih lah bisa dibicarakan begitu. Sekolah tidak sespektakuler dulu, tanah yang masih. Ya, sehingga contoh-contoh bahwa situasi berubah dalam pembicaraan sehari-hari saja terasa. Orang jarang ngomong bahwa ini saya belinya dulu segini, itu baru itu tahun 90 loh. Sekarang itu belum tentu juga bisa lebih rendah sekarang. Apalagi HP. Oh ini saya belinya 18 juta, ya 3 hari juga sudah jadi 15 juta. Nah, sehingga ini studi yang lebih serius baru ya. Tentu kita berharap Bank Indonesia mulai membuka di tingkat mereka lah, karena mereka punya banyak ahlinya. Tidak usah terlalu banyak. Apalagi tema-tema begini kan tidak sensitif di luar. Dikaji apakah inflasi ini menunjukkan hal-hal yang serius dalam perekonomian kita. Apalagi nanti kalau ditelusuri beberapa barang murah itu karena banyak impor di situ yang barang yang mendesak, sehingga betul konsumen datang harga murah, tetapi kemudian daya produksi, misalnya sektor pertanian tertentu ya, tanaman buah-buahan tertentu kah, sayur-sayuran tertentu tertekan, sehingga nanti dampak jangka menengahnya ya tidak ada produksi lagi. Kita betul memang harganya murah, tapi itu lebih terdukung oleh impor. Bagaimana kalau nanti suatu saat impornya pelan-pelan naik harganya? Nah, begitu-begitu kan tidak bisa dibaca dari data BPS, dan memang bukan tanggung jawab BPS, tapi bisa memulai studi dari data-data semacam ini. Demikian ya. Hari ini kita menuntaskan tema inflasi. Mudah-mudahan tadi uraian saya tadi sebenarnya memberi gambaran implisit. Di sini sangat elementer, banyak yang tersembunyi yang perlu kajian-kajian lebih jauh. Tapi menurut saya karena kita ingin dapat gambaran ekonomi Indonesia dari 100 pengantar ini, supaya kita mendapatkan gambaran holistik. Bahkan nanti kita akan punya contoh beberapa studi mikro ya. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.